Ya, pemirsa, meski di Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya ditemukan petani alih fungsi lahan sawah ke tanaman lain seperti sawit dan pinang, namun ini tidak menjadi permasalahan yang signifikan. Sebab hingga saat ini bahan pangan beras mencukupi, bahkan surplus karena dari data sendiri 7.000 ton lebih beras tersedia di Kabupaten Tanjung Barat. Tidak dapat dipungkiri, alih fungsi lahan kerap terjadi di tingkat petani padi atau sawah, sehingga membuat pemerintah kabupaten harus ekstra agar sawah yang ada tetap terjaga kualitas padi. Dan harga gabah panen di tingkat petani padi tetap mempunyai nilai jual atau harga tinggi. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanjung Jabung Barat, Firdaus Katab mengungkapkan, meski kerap terdapat alih fungsi lahan, namun pihak pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tetap memonitoring petani padi atau sawah yang tetap masih eksis atau tidak tergiur untuk alih fungsi lahan ke tanaman lainnya, seperti ke tanaman sawit dan pinang. Yang mana di Tanjung Barat sendiri terdapat beberapa kecamatan lumbung padi yang kualitas baik dan kerap dibeli oleh Bulog hasil panen padi mereka. Salah satunya di Kecamatan Batang Asam. Dengan demikian, harapan besar para petani padi jangan khawatir, sebab kebutuhan pangan utama beras selalu dibutuhkan, sebab beras makanan pokok bagi masyarakat. Diakui Firdaus, saat ini terdapat 7.000 ton beras atau cukup banyak stok beras tersebut, bahkan mencukupi hingga beberapa bulan ke depan. Alih fungsi lahan itu yang kita monitornya ada dua, Pak. Satu, alih fungsi lahan rubah komoditas, ya. Kemudian alih fungsi lahan karena perkembangan penduduk tadi, pembangunan dan lain. Nah, upaya kita sebenarnya dari tahun 2013 itu di RT RW itu sudah kita kita tahan ya melalui plotting di RT RW itu namanya LP2B ya, lahan pangan berkelanjutan. Jadi ini kita tahan supaya tidak mudah untuk dilepaskan gitu kan. Jadi misalnya ada perusahaan yang mau mengambil lahan pangan tadi itu tidak bisa serta-merta karena ini sudah kita kaitkan ke BPN juga. Jadi kalau dia sudah masuk dalam lokasi LP2B itu tidak mudah untuk dilepaskan. Saat ini sudah kita upayakan 8.000 lebih 8.319 hektar lahan LP2B ini yang kita pertahankan. Dari LP2B tadi 7.800 kita membangun untuk lahan pangan padi terutama. Dan ini yang sekarang kita pertahankan, kalau dapat kita cetak sawah baru. Ya, kalau tidak melakukan intensifikasi ya. Saat ini kita upayakan yang tanam itu 2 kali setahun atau IP 200 kita upayakan menjadi IP 300. Optimis kita sudah surplus beras itu 7.000 ton lebih. Lebih lanjut, Firdaus menambahkan OPD terkait dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga turut peduli terhadap petani padi atau sawah di Tanjung Barat. Sebab terdapat bantuan tahun ini 37 unit alat sintan dari Kementan. Hand traktor bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi petani padi untuk beraktivitas di lahan sawah milik mereka. Yang mana di Tanjung Barat sendiri terdapat 7.800 hektar lahan sawah milik petani. Dengan jumlah lahan sawah tersebut dipastikan tidak terdapat alih fungsi lahan kembali. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.